Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari lagi kita dalam acara rutin Waalaikumsalam mingguan. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanya saja persembahan dari Departemen Dokter dan Ginekologi FK UNER dan memberikan narasumber dan staf dari Rumah Sakit Universitas Erlangga dan Rumah Sakit Sutomo. Ini kita diskusi tema dari Departemen atau divisi dengan moderator Pak Dr. Berita Saraswata Ginekologi dan juga Dr. Indra Yuliati spesialis vaksin konsultan ginekologi dan juga Perdana vaksin konsultan ginekologi dunia pada Dr. Bersamana selaku Ketua Departemen Opjin FK UNER untuk bisa memberikan sambutan dan buka acara. Dan Dr. Bersamana kami silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Waalaikumsalam menyapa warahmatullahi Dr. wabarakatuh. Wita, Dr. Pungki, Dr. Indra. Terima kasih meluangkan waktu untuk sedekah ilmu. Terima kasih Dr. Seto, Dr. Pandu, Dr. Tio, dan tim mempersiapkan dari minggu ke minggu. Saya juga menyapa semua partisipan, semua peserta, guru besar, senior, sejawat yang rutin mengikuti acara Tanya Apa Saja. Topik hari ini penting karena kita sering mendapat rujukan borderline ovarian tumor. Nah, itu setelah di center tersier diapakan, apakah kemo kah, bagaimana operasinya, monggo didiskusikan. Mungkin dari saya sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Iya, Bu. Terima kasih Brahmana selaku Ketua Departemen dan atau dengan kolom chat juga bisa atau akan lebih baik dalam mana akan diskusi langsung berkenan harian dengan moderator dan ketua acara hari ini. Dan kita akan Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya jelas ya. Suaranya Dr. Seto soalnya putus-putus tadi. Jadi hari ini menarik seperti kata Dr. Brahmana tadi. Jadi karena borderline ovarian tumor itu lumayan sering ya, 15% kira-kira dari seluruh tumor, seluruh kanker ovarian jenis epitel. Dan kemudian 40% itu stadium awal dan lebih runyamnya lagi pada usia-usia di mana masih dibutuhkan fertility sparing. Di situ sebenarnya yang problem di kita itu ya, kalau sudah tidak ada fertility sparing, kita tidak masalah gitu ya. Tapi kalau pada usia muda yang masih menginginkan untuk fungsi fertilitasnya menjadi sesuatu yang perlu kita diskusikan secara mendetil, mendalam dengan pasien terutama. Mungkin kita mengawali, selamat datang Dr. Pungki, Dr. Indra, yang akan mengawal acara ini untuk acara pas pada hari ini. Mungkin ada yang mau ditampilkan dulu, Dr. Pungki, ada beberapa slide yang akan ditampilkan sebagai pembuka diskusi pagi ini. Silakan Dr. Pungki. Terima kasih Dr. Wita, Dr. Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mungkin saya warahmatullahi mau wabarakatuh. menampilkan slide ya. Sudah terlihat ya slide-nya? Ya, belum. Ya, ini Ya. baru. Ya. Jadi ini mungkin sekilas saja. Saya ambil dari up to date ya. Ini sumber yang sangat simpel dan sederhana untuk ini. Jadi tentang tumor ovarian borderline. Jadi ini singkat-singkat aja bahwa ini nama lainnya borderline tumor of ovarian tumor atau tumor of low malignant potential. Jadi mungkin patologi ada dua kalimat itu. Itu artinya sama. Sebenarnya kata kuncinya adalah dia ada proliferasi atipik tanpa invasi stroma. Jadi dia tidak menembus stroma, artinya dia secara umum dia lokal. Jadi tumornya lokal, hanya di ovarium itu. Walaupun bisa disertai dengan penyebaran peritoneum. Jadi artinya kalau misalnya ada tumor seperti ini, kita juga harus melihat ada penyebaran di peritoneum. Walaupun mungkin penyebarannya tidak se-widespread
CA ovarium yang epitelial seperti biasanya. Jadi ini kalau saya ngomong ke pasien, dok ini sifatnya gimana? Jadi perilakunya di antara jinak atau dan kanker. Jadi kalau jinak itu tidak memiliki kemampuan untuk rekurensi, mungkin dengan perkecualian musinus ya. Kemudian kanker sangat tinggi resiko rekurensinya. Kalau ini di tengah-tengah, jadi punya resiko rekurensi tapi kecil. Dan secara umum kita anggap indolent, tidak agresif ya, tidak mematikan, tidak seperti CA ovarium. Kita tahu CA ovarium itu penyakit yang sangat mematikan. Ini sepertiga pasien di bawah 40 tahun. Ini sangat penting karena kalau kita melakukan operasi, baik kita sebagai ginekologi onkolog atau non-onkolog, itu kita harus paham bahwa kalau ada masa yang curiga dari ovarium di atas 50 postmenopause terutama, itu kita harus tahu 50%-nya ganas. Artinya cukup besar kemungkinan ganas ya. Kita tahu bahwa median age-nya si ovarium itu 63, 65 tahun. Itu median age-nya. Jadi penyakitnya dalam tanda kutip orang yang relatif lanjut usianya. Nah, jadi kalau misalnya ada pasien dengan tumor yang mungkin gambarannya menyerupai CA tapi usia muda, ini adalah salah satu diferensial diagnosa yang mungkin bisa terjadi. Jadi itu kita harus keep in mind. Ada CA ovarium di bawah 50 tapi cukup kecil proporsinya. Jadi kita harus memikirkan adanya kemungkinan borderline. Karena tadi seperti kata Dr. Wita, karena cukup banyak pasien yang di bawah 40 tahun, akhirnya fertility sparing itu suatu isu di sini. Jadi kita bahas nanti. 15%-nya ternyata kejadiannya cukup lumayan ya, 15% dari semua neoplasma ovarium. Kalau di total 15%. Jadi ada CA, ada yang jinak, ada yang borderline. Jadi borderline 15%. Tapi kebanyakan berita bagusnya stadium 1 karena dia low growing. Ini bisa borderline itu ada yang borderline serus 70%, ada yang borderline mucinous, endometrioid, clear cell, dan segala macam. Yang tersering serus, sama seperti CA ovarium ya. 70%-nya stadium 1, 50% bilateral, dan 15% memberikan gambaran mikropapiler. Jadi memang kalau dari USG, dari gross, kadang-kadang memang kita akan kesulitan membedakan ini jinak atau ganas gitu ya. Jadi ini seringkali tumor ovarium borderline itu diagnosa pre-op-nya tumor ovarium curiga ganas karena gambarannya mungkin lebih menyerupai keganasan walaupun hasil histopatologinya tidak ya. Mucinous 11%. Terus kemudian keluhannya nggak spesifik sama seperti tumor ovarium ya, seperti pada umumnya nyeri panggul, dispareni, 40% simptomatik. CASA25 tidak spesifik ya dan tidak sensitif. Jadi seperti si ovarium pun juga sensitif tapi tidak spesifik. Frozen section sangat penting. Jadi kalau memang pada pasien muda, apalagi ada fertility issue ya, mungkin kalau tidak fertility issue, teman sejawat di daerah ada tumor yang, oh ini jelas mobilitasnya bagus, saya bisa mengambil THBSO, dibuka silahkan. Tapi begitu ada pasien dengan ada fertility issue, dengan kondisi yang gambaran curiga ganas gini, mungkin VC ini sangat penting. Di satu sisi kalau misalnya dia borderline atau jinak, kita bisa konservatif, bahkan kita bisa kistektomi mungkin ya. Tapi kalau misalnya untuk yang ganas, kita harus agresif gitu ya. Jadi VC ini sangat penting. Jadi ini VC ini adalah gold standard. Walaupun ada kadang-kadang beberapa diskrepansi antara VC dengan hasil parafin block, tapi angkanya tidak tinggi. Jadi dengan VC dengan patologi yang jam terbangnya tinggi, kompeten, saya rasa sangat akurat. USG tidak spesifik ya, tadi seperti saya bilang, bisa didapatkan gambaran mix papil, ini kita tahu sendiri bahwa gambaran yang cukup mencurigakan ke arah keganasan, jadi curiga ganas, temuan durantomi juga papil, jadi susah kita membedakan secara gross memang. Jadi kata kuncinya adalah hati-hati pada yang fertility sparing, pada yang usia muda. Jadi kita melakukan VC ya, kalau misalnya VC-nya dilakukan borderline, kalau misalnya tidak fertility sparing, ya apalagi usia sudah cukup lanjut, tetap kita lakukan THBSO, kemudian dengan surgical staging prosedur ya, washing peritoneum, omentektomi, reseksi metastasis. Jadi definisi surgical staging kita mencari apakah ada fokus-fokus di luar pelvis. Kan si ovarium itu penyakit di rongga pelvis, tapi dia bisa menyebar ke abdomen. Jadi kita harus melihat abdomen atas dan abdomen ya. Kemudian tanpa lymphadenectomy, data di kita mengatakan bahwa lymphadenectomy tidak berhubungan dengan survival. Tapi kalau misalnya memang dia masih butuh konservatif ya, butuh ovarium atau butuh fertility, maka kita bisa melakukan usus sampai dengan kistektomi. Selama kita yakin bahwa semua bagian ovarium yang secara makroskopik abnormal sudah bisa direseksi. Prognosisnya sangat baik ya. Tetap ada resiko rekurensi itu yang harus kita tanamkan ya. Jadi kalau ini ada rekurensi, jadi setelah operasi konservatif itu angka rekurensinya 13%. Di mana kalau terjadi rekurensi,
terapi utama kita adalah surgical lagi, operasi lagi, karena seperti kita ketahui pasien ini slow growing dan tidak otomatis semua tumor yang slow growing itu tidak sensitif terhadap kemo, sehingga operasi itu adalah salah satu. Jadi kalau misalnya kita konservatif, kita mungkin harus agak pragmatis ya, kita ngomong bahwa ini kita masih bisa konservatif. Kalau misalnya sisanya ada penyakit, gimana? Ada penyakit, ada kambuh lagi, kita angkat semua. Gitu. Jadi kita harus mungkin memberikan penjelasan di depan. Jadi kita tidak memberikan gambaran bahwa ini sudah sembuh ya. Ada kemungkinan resurgery, ada. Walaupun angkanya kecil, 13%. Jadi kemoterapi ini masih kontroversial. Ada beberapa yang riset diberikan terutama pada kasus implan. Nah, kasus implan itu ada yang beberapa memiliki sifat invasif. Jadi ada yang invasif, ada yang sama-sama borderline. Jadi ini mungkin agak kompleks, jadi ini harus didiskusikan di tumor board kita. Mungkin itu saja dari saya, Dr. Wita. Terima kasih. Mungkin Dr. Drayo. Ya, terima kasih Dr. Pungki itu sebagai awal diskusi ya. Untuk selanjutnya mungkin Dr. Indra. Beberapa slide untuk kita bahan diskusi nanti. Silakan Dr. Indra. Belum, suaranya belum keluar Dr. Indra, masih mute. Ya, terima kasih. Pada tas seri 129 kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai kanker ovarium borderline. Ya, tadi sudah dikatakan Dr. Pungki bahwa nama lainnya adalah low malignant potensial. Jadi memang ini karena tidak adanya invasi pada stroma, dan ini 14-15% dari tumor epitelial ovarium. Seperti kita ketahui, mayoritas borderline ovarian tumor itu serus, dengan 75% pasien itu biasanya didiagnosa stadium 1, dan 25-50% tumor itu adalah bilateral. Sedangkan kalau tipe mucinous itu agak sedikit beda, 90% itu stadium 1, dan kurang dari 10%-nya adalah bilateral. Dikatakan bahwa insidence itu diestimasi 1,8 sampai 5,5 per 100.000 wanita per tahunnya. Dan tadi sudah dikatakan Dr. Pungki bahwa sebagian besar terjadi pada usia di bawah 40 tahun, dan kebanyakan itu merupakan memang asimptomatik. Kadangkala ketemunya pada saat kita melakukan bimanual examination ataupun pada saat kita melakukan ultrasonografi. Memang tidak ada gambaran ultrasonografi yang spesifik, tapi dikatakan bahwa kadang-kadang memang ditemukan kista yang unilokuler, kadang juga ada bagian solid, yang paling sering adalah adanya papil. Tadi sudah dikatakan bahwa CA125 itu tidak reliable untuk memprediksi bahwa ini merupakan histologi dari borderline. Diagnosa pastinya memang dengan pemeriksaan histopatologi, kita bisa kerjakan frozen section pada saat operasi, terus kemudian borderline tumor itu kebanyakan terjadi pada stadium awal, pada stadium 1. Tadi sudah dikatakan bahwa total hysterektomi dan BSO itu bisa dikerjakan pada wanita yang sudah tidak breast fertility, terus kemudian stadium 2 atau lebih, ya. Kemudian informed consent itu harus kita berikan bahwa kita jelaskan bahwa pada pasien-pasien yang premenopause bahwa apabila dia masih menginginkan fertilitasnya, maka treatmentnya akan sedikit beda karena kita lebih mengarah ke konservatif. Di sini dikatakan apabila ada unilateral ya stadium 1 borderline ovarian tumor, kita bisa kerjakan salving oophorectomy ya. Di sini dikatakan ini grade 2C, itu masih lebih bagus daripada kita melakukan kistektomi. Terus kemudian adjuvan kemoterapi memang masih kontroversial. Di sini rekomendasi 1B bisa diberikan kemoterapi pada yang dikatakan ini ada invasif implan. Terus kemudian kalau kita lihat di sini prognosis dari borderline ovarian tumor itu sangat bagus. Stadium 1 dikatakan survivalnya hampir 99%. Kalau kita lihat di sini ini adalah histologi kriteria dari borderline tumor ya, dikatakan bahwa di sini ada stratifikasi dari epitel, terus kemudian ada formasi dari mikroskopik, ada epithelial pleomorphism, atipikal, terus kemudian aktivitas mitotik. Tapi yang paling penting adalah yang nomor 6, dikatakan bahwa no stromal invasion present. Jadi itu yang membedakannya. Terus kemudian kalau kita lihat di sini
bagaimana perbedaan antara serous borderline ovarian tumor dengan mucinous borderline ovarian tumor. Kita bisa lihat di sini prevalensi paling besar memang adalah pada yang serous dengan overall survival. Kalau yang untuk serous itu 97%, kalau mucinous itu 94%. Serous seringkali bilateral, kalau mucinous seringkali unilateral. Kemudian peritoneal spreading itu paling banyak terjadi pada yang serous dengan tumor itu biasanya sekitar 10 cm, kalau mucinous itu lebih besar. Karena lebih besar memang makanya pada kasus yang mucinous itu kadang lebih cepat ketahuannya. Relapse-nya lebih sering pada yang kasus yang serous, terus kemudian kalau kita lihat di sini tipe rekurensinya, kalau yang non-invasif seperti ini, kalau yang ini mucinous juga lebih more invasive. Untuk prediktif untuk frozen section pada yang serous itu lebih tinggi dibandingkan pada kasus yang mucinous. Terus kemudian frozen section itu sangat berperanan penting ya. Dalam hal ini bagi kita sebagai seorang ahli bedah ya, sebagai seorang dokter yang melakukan operasi, informasi untuk frozen section itu sangat penting, tetapi kita harus tahu bahwa bisa terjadi underdiagnose ya. Jadi di mana borderline ovarian tumor itu kita anggap sebagai benign tumor itu sekitar 25-30% kasus. Sedangkan borderline ovarian tumor dianggap sebagai karsinoma itu sekitar 20-30% kasus. Sehingga kita harus bahasanya melakukan KIE preoperasi sebaik-baiknya. Di sini juga dikatakan data dari French Multicenter Study perbandingan recurrence rate antara apabila kita melakukan kistektomi, unilateral salpingo-oophorectomy pada ovarium yang terkena, atau kita melakukan bilateral salpingo-oophorectomy apabila dua ovarium yang terkena. Di sini dikatakan recurrence-nya kalau dilakukan kistektomi itu bisa mencapai 30%, kalau USU unilateral salpingo-oophorectomy hampir mencapai 11%, dan apabila dilakukan bilateral hanya 1,7%. Kalau kita lihat di sini 5-year survival rate-nya, kalau yang sebelah kanan ini dari Desaya ya 2023 dikatakan bahwa kalau dia kanker ovarium maka 5-year survival rate-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan apabila dia borderline ovarian tumor. Karena memang untuk borderline ovarian tumor ini kita memakai staging dari kanker ovarium. Jadi kalau kita lihat di sini angka ketahanan hidupnya masih cukup tinggi. Sehingga kita pada wanita-wanita karena kanker ovarium, borderline ovarian tumor itu merupakan bahasanya sering datang terlambat. Untuk kanker ovarium sendiri dianggap sebagai silent killer, makanya kita kampanyekan ke pasien-pasien dengan kampanye 10 jari, karena memang tanda dari kanker ovarium itu tidak khas, sehingga kita harus memberikan perhatian khusus pada pasien-pasien yang kita curigai dengan kanker ovarium supaya dia tidak datang terlambat. Terima kasih, sampai bertemu di INASMID 2 di Surabaya. Kalau kita lihat di sini banyak topik nanti tentang fertility preservation pada yang adult ya, pada pasien-pasien ginekologi cancer pada yang terbaru saat ini. Terus kemudian pada INASMID 2 nanti juga akan banyak dibahas mengenai ovarian tissue cryopreservation dan juga transplantasi pada penderita kanker yang masih muda yang masih menginginkan fertility sparing. Dari saya sekian, terima kasih Dr. Baik, terima kasih Bu Indra. Jadi memang ini ya, kalau Cina jelas kita mau ngapain gitu ya. Apalagi di daerah, kalau Cina jelas gitu ya. Kalau Ganas juga jelas juga gitu ya. Di daerah dan di kita jelas, yang tetap ada dispute itu borderline ovarian tumor. Ini belum ada yang bertanya di kolom chat atau Q&A. Saya akan membuka satu pertanyaan dulu mungkin untuk Dr. Pungki atau Dr. Indra. Jadi yang jadi masalah itu kan kalau misalnya di daerah dilakukan operasi USU atau kistektomi, kemudian hasilnya PA-nya itu borderline. Itu kemudian kapan dirujuk ke sini untuk terapi selanjutnya? Nah, kira-kira untuk KIE keluarga atau pasien yang akan dirujuk ke sini, itu kira-kira apa yang bisa kita sampaikan ke keluarga nanti di Surabaya atau di center yang kanker itu akan diapakan kira-kira? Itu yang penting kita sampaikan sebagai dokter SDOG umum yang ada di daerah. Monggo Dokter Pungki, silahkan. Kira-kira apa yang bisa kita jelaskan ke keluarga?
Ya, jadi mungkin tidak semua tumor yang borderline harus dioperasi lagi ya. Jadi mungkin level severitasnya beda dengan CA ovarium di mana kita mungkin harus melakukan apa namanya Pre-surgery gitu ya. optimalisasi pembedahan dan segala macam. Jadi mungkin dalam hal ini enggak. Jadi kita bisa menggantikan dengan imaging. Kalau kita lihat dari imaging, karena ini kan penyakit yang boleh dibilang relatif tidak fatal. Terus kemudian kita juga bisa dari imaging bahwa kalau misalnya imaging tidak ada residual tumor, kita ada opsi untuk follow up with NC ya. Tapi mungkin kalau di tempatnya sejawat ada pemeriksaan seperti MRI atau CT scan mungkin juga bisa menggantikan ya. Jadi menggantikan dan kita dari dievaluasi. Tapi kalau misalnya nggak ada, mungkin ada baiknya dirujuk untuk monitoring ya. Nanti kalau misalnya sudah bagus, monitoringnya bisa di daerah. Sebenarnya prinsipnya kalau monitoring, kalau ada tumor lagi ya kita evaluasi dan hampir pasti kita operasi lagi. Tapi kalau tumornya tumbuh lagi, chance keberhasilan operasinya bagus. Itu kata kuncinya. Kalau CA ovarium kan kalau ada rekurensi relatif jelek. Mungkin itu yang bisa ditekankan sama teman-teman. Iya, jadi kalau kita kritisi begitu ya, sebenarnya peran dari PA sangat penting untuk menentukan ini borderline kok, ini no stromal invasion kan gitu ya. So, kalau ada stromal invasion, oke itu jelas kanker. Ini kan no stromal invasion. Mungkin yang nanti jadi masalah adalah kalau tumornya itu besar sekali, gitu ya, sehingga di mana penting mengiris secara keseluruhan spesimen itu sehingga benar-benar tidak ada stromal invasion kalau itu sangat penting. Mungkin Bu Indra ada kiat-kiatnya karena tidak semua daerah itu ternyata ada PA-nya yang tanda petik apa ya telaten ya kalau tumor besar apalagi dengan bundling dengan BPJS-nya ini jangan-jangan tidak di PA atau di PA cuman sampling begitu. Mungkin Bu Indra ada masukan. Ya, terima kasih Dr. Wita. Kalau memang di daerah pasien itu dilakukan unilateral salpingo-oophorectomy pada ovarium yang terkena, terus kemudian hasil paravenkopnya suatu borderline ovarial tumor, kemudian dirujuk, ya itu memang menurut saya lebih bagus kita harus rujuk. Tetapi mungkin pemberian informasi ke pasien bahwa pasien ini nanti butuh penanganan lebih lanjut. Jadi tidak langsung menyebut kemoterapi karena seringkali karena informasi yang diberikan di awal itu dibutuhkan kemo sehingga di sini tidak di kemo, misalkan kasus kanker ovarium yang harus kita optimalisasi pembedahan, pasien itu kadang istilahnya itu menolak dan lo katanya dokter sana di kemo dan sebagainya. Kalau prosedur di Rumah Sakit Dr. Sutomo sendiri setiap ada PA dari luar, dari kita itu selalu ada prosedur, kita berkirim surat ke operator untuk minta data laporan operasi. Dan yang kedua, kita biasanya juga berkirim surat ke patologi anatomi bahwa kita meminjam parafin bloknya. Kenapa? Karena memang sesuai prosedur di Rumah Sakit Dr. Sutomo, apabila ada pasien itu kita curigai keganasan, maka di sini akan kita ulang untuk potong lagi ya slide-nya untuk parafin cup-nya itu. Terus kemudian setelah kita potong lagi, kemudian kita lakukan second opinion. Apabila hasilnya itu adalah suatu borderline ovarian tumor, jadi sudah confirm ya suatu POT, kita bisa terangkan bahwa rekarensinya tadi sangat rendah, bahwa tadi juga dikatakan bahwa kalau unilateral salpingo-oophorectomy itu rekarensinya 11% saja, maka saya setuju untuk dilakukan follow up. Tapi apabila pasien itu bahasanya ada keluhan lagi, diharapkan untuk segera kembali sehingga data untuk kita untuk melakukan second opinion itu sangat kita perlukan. Dan kebetulan kita dengan dokter-dokter PA sudah ada kesepahaman ya bahwa beliau-beliau itu berkenan untuk meminjamkan parafinnya dalam hal ini untuk kepentingan penanganan pasien itu lebih lanjut. Dari saya sekian, betul. Iya, jadi untuk tempat-tempat yang memang layanan PA-nya tidak ada atau mungkin ya terbatas gitu ya, sangat penting karena untuk menegakkan diagnosis borderline itu ya PA begitu ya, mungkin ya Dokter Pungki, Dokter Indra. Jadi kadang-kadang memang diperlukan untuk review ulang, diiris ulang begitu ya, kemudian dilakukan pembacaan ulang gitu. Jadi itu sering kita lakukan. Oke,
ini ada satu pertanyaan ya dari Dr. Tio gitu ya. Salah satu faktor risiko pasien kanker ovarium adalah apabila ditemukan mutasi BRCA. Nah, apakah pasien dengan CA mame yang sering ditangani bedah onko itu perlu dikaji risiko terjadinya CA ovarium? Apakah CA ovarium atau borderline tumor ovarium ini juga berkaitan juga dengan mutasi BRCA, itu tak tambahi gitu ya, atau ini yang lain gitu ya, yang lain ya. Monggo Dokter Pungki, silakan Dokter Ya, Pungki. terima kasih. Jadi kalau dari data yang saya dapat dari UpToDate ini tidak terlalu berhubungan, Dok. Jadi bukan berarti bahwa kejadian BRCA ini meningkatkan kejadian borderline. Jadi mekanisme mutasinya berbeda. Itu yang saya baca. Saya belum baca dalam sekali, tapi tidak terlalu bermakna untuk yang borderline. Tapi secara umum kan kita lebih, kalau BRCA kita lebih mikir ke arah CA-nya. Iya, ya, artinya kalau CA ovarium ini kan yang Ini borderline semua ini kan, tindakan monitoring sama svarium. ya sama. Ya. Ada tambahan mungkin Dokter Indra? Saya setuju dengan Dr. Pungki, memang disebutkan bahwa untuk borderline ovarian tumor ini sementara ini ya belum ada hubungannya dengan adanya mutasi dari BRCA seperti itu. Cuman kalau memang pasien itu ada riwayat tadi keluarganya yang dengan breast cancer dan sebagainya, ya kita bahasanya untuk melakukan pencegahannya itu dengan cara dia diwajibkan lebih aware ya, karena seperti kita ketahui bahwa kanker payudara itu nomor 1, terus kemudian kanker ovarium itu juga nomor 3 ya setelah kanker serviks pada wanita. Jadi saya sekian begitu. Iya, baik. Jadi mungkin saya carikan jawabannya tentang mutasi BRCA itu kita pentingkan untuk yang CA ovarium, terutama mungkin yang high grade serous ya, yang serous. Nah, kemudian yang itu terkait dengan penyakit-penyakit yang lain yang herediter dan sebagainya, NPCC dan sebagainya, CA mame yang berkaitan dengan itu. Nah, ini yang borderline malignancy ini rasanya karena dia antara benign dan CA ya, dikatakan CA belum gitu ya, dan mungkin tidak berkaitan dengan mutasi atau belum ada datanya kali ya kemana. Ada pertanyaan selanjutnya ini ya. Mohon izin bertanya, mungkin agak menyimbang dari topik utama. Seringkali ada pertanyaan atau kekhawatiran dari pasien tentang keterkaitan penggunaan kontrasepsi hormonal dengan kejadian tumor ovarium, baik yang benign, borderline, atau malignan. Nah, kemudian apabila di USG itu ada tumor ovarium pada akseptor KB hormonal itu, bagaimana follow up selanjutnya? Monggo Dokter Indra. Terima kasih Dr. Wita. Jadi kalau memang seperti kita ketahui memang kontrasepsi itu memang ada yang berhubungan dengan dalam hal ini malignansi. Tapi kita harus ingat bahwa kalau semisal KB hormonal itu adalah KB yang pil KB ya, dalam hal ini dengan combine oral kontrasepsi, itu cara bekerjanya dengan cara dia mencegah terjadinya ovulasi, dia itu malah sebagai faktor prevention ya untuk terjadinya suatu tumor ovarium, baik itu yang benign, borderline maupun malignan. Jadi kalau kita menggunakan KB pil ya, untuk si pasien itu malah resikonya itu untuk terjadinya kanker ovarium atau tumor ovarium itu akan lebih kecil. Seperti itu Dr. Wita. Mungkin Dr. Pungki mau menambahkan. Baik, silakan Dr. Pungki. Ya, jadi memang saya setuju. Jadi kalau kita mengingat faktor risikonya, salah satunya semakin sering ovulasi, semakin tinggi risiko, maka dengan cara kerja KB hormonal, pil KB, dan dia menghambat ovulasi, otomatis dia mengurangi kejadian semua tumor ovarium, ya, ovarium. Dan malah gini, kalau ada pasien dengan, kan kita tahu ya bahwa terutama pada usia reproduksi, di mana dia menggunakan kontrasepsi hormonal, berarti kan kalau ada massa di ovarium itu kan bisa neoplasma, bisa non-neoplasma, kista fungsional, dan segala macam. Nah, kalau ada orang dengan akseptor KB itu punya massa di ovarium, berarti bukan hormonal. Karena malah KB hormonal itu bisa mengobati kelainan hormonal. Berarti suatu neoplasma, apakah neoplasma itu jinak, borderline, atau ganas, itu yang harus dievaluasi. Tapi mungkin saya pernah diskusi dengan beberapa teman dokter bedah ya, mereka tuh sangat concern masalah risk of breast cancer. Jadi mungkin kita tetap harus mungkin untuk ovarian cancer oke,
dia mengurangi, tapi jangan lupa bahwa di atas 40 tahun itu kan indikasi untuk mamografi dan breast cancer itu cukup tinggi. Walaupun setelah saya baca ya, risiko OC terhadap breast cancer itu tidak meningkat signifikan ya, tapi tetap ada kekhawatiran. Jadi saya rasa harus jangan lupa breast control, jadi breast evaluation. Tidak, masih. Ya. Saya menambah beberapa. Memang untuk populasi umum, mungkin risiko CA mame-nya itu hanya kecil ya, risiko peningkatannya si CA mame. Tapi untuk populasi yang high risk, misalnya dia sebelumnya sudah ada tumor payudara, apalagi di keluarga juga ada, dengan CA mame di usia muda pada ibu atau dari itu ya, dari keluarga. Kemudian ada CA kolon dan sebagainya, itu sebaiknya dihindarkan pemberian kontrasepsi hormonal untuk pasien yang mau KB. Baik, ini ada satu lagi pertanyaan. Dok, maaf di luar ovarium pertanyaannya. Sebagai dokter umum, suka ada yang tanya apakah hubungan KB hormonal dengan tumor mame. Tadi saya sudah jawab dokter Pungki ya, pertanyaan itu tadi ya. Mungkin lebih didetailkan lagi, dokter Pungki. Ini masih ada yang tanya. Kita tadi ya, KB hormonal dan tumor mame. Jadi kalau beda dengan itu ya, HRT ya, dokter Pungki. Monggo, dokter Pungki atau dokter Pungki dulu, silakan. Ya, jadi kalau sebenarnya gini, kan ada healthy mame sama patologi mame gitu istilahnya. Jadi kalau healthy mame kan kita berbicara masalah risk cancer. Tadi sudah dikatakan dokter Vita meningkat tapi tidak bermakna. Tapi harus hati-hati pada orang yang memang sudah punya kelainan di payudaranya. Karena CA payudara itu jumlahnya melebihi semua kanker ginekologi di-combine di dunia ini ya. Jadi ini harus tahu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau menggunakan KB hormon, ya walaupun kita nggak menggunakan KB hormon juga ya, kita ada bagusnya meng-KE pasien, Bu jangan lupa periksa breast. Gitu ya. Jadi kan kalau nggak salah untuk Dr. Indrayun bisa nambahkan ya, kalau kita melakukan gerakan screening cervix kan termasuk breast ya, mulai dari sadari sampai mamografi sampai apa. Jadi ada bagusnya sekaligus kita mengedukasi untuk screening breast. Kalau misalnya ternyata dia sudah punya FAM atau sudah punya CA mama yang kebetulan ERPR-nya positif, nah itu OC itu bisa menjadi memperburuk penyakitnya, mungkin itu concern kita gitu ya. Tapi untuk kalau pada healthy breast itu sebenarnya risikonya sangat kecil. Makasih dok. Oh iya, healthy breast tapi merokok itu risiko tinggi juga ya. Healthy breast tapi merokok meningkatkan. Monggo, dokter Indra, silakan. Ya, nambahin. dulu memang kanker leher rahim itu sempat nomor 1, kanker payudara nomor 2. Terus kemudian ya bergeser, kanker payudara itu nomor 1 di dunia, nomor 1 di Indonesia, sedangkan kanker serviks itu nomor 4 di dunia dan nomor 2 di Indonesia. Karena memang kanker leher rahim itu kan penyebabnya HPV, vaksinnya sudah ada, screeningnya ada. Memang kalau dulu kita melatih ke bidan, dokter umum dan sebagainya untuk screening itu hanya see and treat ya, jadi lebih ke arah serviksnya. Terus kemudian ada pelatihan itu menjadi see and treat plus. Artinya bidan dokter umum itu kita ajari untuk melakukan screening ya di vaskes primer, di puskesmas dan sebagainya dengan melakukan pemeriksaan IVA plusnya itu plus melakukan pemeriksaan sadarnis. Jadi pemeriksaan payudara secara klinis. Jadi memang pada saat si ibu itu melakukan screening di puskesmas itu selain diajari untuk melakukan sadari pemeriksaan payudara sendiri, kita sarankan memang 1 bulan sekali, 1 minggu setelah haid itu di depan kaca gitu ya, kemudian dia melakukan palpasi itu kita latih, kita berikan brosurnya, terus kemudian pada saat dia melakukan pemeriksaan IVA di puskesmas kita baru melakukan pemeriksaan sadarnis. Tapi memang untuk program itu sebenarnya screening itu kalau dia wanita sudah di atas 40 tahun itu disarankan untuk melakukan pemeriksaan mamografi rutin juga. Terus kemudian kalau keluarga itu ada riwayat misalkan dia keluarga ada yang breast cancer atau mungkin dia pernah ada tumor pada payudara, misalkan FAM dan sebagainya. Tadi seperti Dr. Pungki katakan bahwa dia itu kan memang ada yang terkait dengan estrogen reseptor. Karena ada terkait dengan estrogen reseptor itu tadi, apabila kita berikan pil KB,
kita berikan KB hormonal yang mengandung estrogen, kita khawatirkan akan memicu istilahnya yang misalkan FAM atau tadi akan lebih besar atau muncul dan sebagainya. Sehingga sebelum kita melakukan pemberian dalam hal ini alat kontrasepsi, sebaiknya kita melakukan anamnesa secara lengkap, termasuk resiko tadi, faktor bahasanya keluarga, apakah ada yang menderita kanker payudara, terus kemudian ada riwayat FAM dan sebagainya. Kalau faktor itu semua terus kemudian kita periksa tidak ada masalah, ya kita boleh memberikan KB hormonal yang mengandung estrogen. Jadi memang KIE untuk awal dan pemilihan kontrasepsi itu harus kita tekankan. Yang kedua memang semua kontrasepsi itu mungkin tidak cocok antara satu orang dengan orang lain, itu bisa berbeda. Terima kasih, Dr. Rita. Baik, terima kasih ya penjelasannya. Sama tambahan, Dr. Rita. Mungkin silakan Dr. Pungki. Ya. Itu tadi Dr. Rita juga menekankan jangan lupa kontraindikasi yang lain ya. Di atas 40 tahun smoker. Sekarang smoker itu mulai banyak gitu. Di atas 40 tahun smoker terus kemudian thrombovascular event ya. Tidak kontraindikasi estrogen. Jadi itu juga harus diperhatikan. Ya. Oke, kita kembali ke topik tentang borderline malignancy of tumor ovarium begitu ya. Jadi kalau memang yang jadi masalah itu sebenarnya kalau di bawah 40 dan masih fertility sparing. Karena kita tahu kalau fertility sparing itu meningkatkan relapse. Setuju ya Dr. Pungki, Dr. Indra ya. Jadi dibandingkan kalau operasi yang memang radikal sejak awal begitu ya, nah, relapse ini. Jadi mungkin apakah karena evaluasi preoperatif itu penting banget, termasuk membedakan ini jinak, ini ganas gitu. Nah, apakah ada imaging yang khusus ini? Oh, dari imaging ini caranya rasanya ini borderline. Ada nggak, Dr. Indra? Kalau tadi sudah dipresentasikan bahwa kita untuk mengetahuinya ini kecurigaan borderline atau enggak sejak sebelum operasi itu sangat sulit ya. Dari up to date, dari beberapa jurnal pun dikatakan bahwa CA125 itu enggak spesifik, kemudian dari ultrasound itu cuma dikatakan ada papila. Jadi peranan dari pemeriksaan histopatologi anatomi itu sangat berperanan. Jadi dokter PA apabila ada fasilitas frozen section atau fresco pada saat duranta operasi itu sangat membantu buat kita bahasanya di kamar operasi ya, kita sebagai seorang dokter yang melakukan pembedahan, informasi itu bahwa sangat kita perlukan kapan kita harus melakukan fertility sparing tadi, seperti itu Dr. Rita. Jadi ya setuju, tidak ada imagingnya yang spesifik memang ya, jadi sedetail apapun MRI dengan kontras dan sebagainya. Rasanya untuk membedakan itu borderline, seperti kata Bu Indra tadi, yang berpegang peranan sebenarnya PA ya, untuk memastikan bahwa ini borderline dan kita masih pada tempatnya untuk konservatif surgical staging-nya itu. Silakan Dr. Pungki, ada tambahan ya? Ya, dan mungkin kata kuncinya VC ya, duranta op itu. Betul, VC duranta op itu. Kita tahunya gara-gara VC, jadi ya kita mungkin ada secara klinis misalnya ya, secara klinis susah kita membedakan dengan CA ovarium 1A yang betul-betul di satu ovarium tuh hampir nggak mungkin. Jadi walaupun kita tahu bahwa CA ovarium 1A itu jarang, jadi kebanyakan kan seperti melanjut ya pada yang epitelial. Tapi mungkin keywordnya pasien muda dengan gambaran ovarium yang curiga ganas, ya kita tetap harus punya suatu diferensial diagnosa bahwa ada kemungkinan borderline. Jadi makanya kita melakukan VC. Sedangkan mungkin pada usia lebih tua, ya kadang-kadang memang idealnya VC, tapi saya sendiri juga terus terang di luar setting pendidikan tidak selalu melakukan VC, karena mungkin tindakannya lebih sederhana. Kita mau borderline, mau jinak, mau ganas juga tetap kita bisa melakukan optimal pembedahan ya. Tapi kalau pada yang usia segini, kalau misalnya kita sudah kadung DA-HBSO ternyata hasil borderline, kan akhirnya kita paham bahwa ini over treatment ya, dengan impact yang sangat besar ke pasien. Mungkin itu saja. Jadi pastikan ada VC. Kalau nggak ada VC, mungkin ya pasien bisa dikaya idealnya ini. Iya, jadi mungkin ya kata-kata kuncinya, bukan kata-kata kunci, kalimat kuncinya itu sebenarnya pada tumor ovarium yang ada kecurigaan malignan, apapun metode untuk mendeterminasi ini jinak atau ganas,
Nah, kalau ada kecurigaan apa tumor markernya, ada PAP, ada septa, kalau misalnya di tempat itu tidak ada PA yang sanggup melakukan frozen section, jangan dikerjakan gitu ya Dokter Pungki. Itu ya, kasihan nanti kalau misalnya under treatment atau malah over treatment begitu. Monggo, mungkin ada tambahan lagi? Ini belum ada diskusi, belum ada pertanyaan. Jadi, nah pada borderline ini mungkin ya masih ada peranan nggak, misalnya ini kita bicara yang in the future gitu ya. Kalau misalnya robotik surgery itu sebagai alternatif masih memungkinkan nggak kalau misalnya itu pada borderline? Monggo Dokter Pungki. Jadi mungkin gini masalahnya adalah kalau dari literatur ya dan dari pengalaman kita juga, kita kan sering mendapatkan borderline itu dengan diagnosa pre-op curiga ganas. Jadi karena fiturnya fitur ganas ya dari imaging segala macam. Jadi dalam kondisi seperti itu kan kita punya protokol bahwa idealnya dilakukan perlaparotomi gitu ya. Mungkin kalau apalagi kita sekarang sudah ada sudah ada pemeriksaan PSG yang sangat akurat ya. Kita bisa melihat apakah dia dermoid, endometriosis, mungkin itu lebih kandidat yang spesifik untuk laparoskopi. Tapi untuk curiga ganas saya rasa masih laparotomi. Kemudian kita juga ada prinsip di mana pada pasien yang minimal kita bisa ngambil satu ovarium dengan intak gitu ya, pada kondisi itu. Jadi mungkin tidak disarankan perlaparoskopi karena jangan lupa itu kan diagnosa dari VC dok ya. Jadi tetap DD-nya saya ovarium. Ya. Jadi kalau dapat diagnosanya utuh gitu ya. Idealnya utuh ya, baik robotik laparoskopi atau yang laparoskopi. Jadi sebaiknya karena itu penting sekali untuk tepi dari tumornya itu benar-benar ada invasi atau enggak. Kalau misalnya kita melakukannya dengan dilakukan fungsi, kemudian dilakukan itu ya supaya bisa keluar secara laparoskopi itu kan tidak bisa utuh begitu ya, itu sangat mempengaruhi nanti diagnosisnya oleh PA, menentukan borderline atau malignan atau malah benign. Ada tambahan mungkin Bu Indra? Silakan Dokter Indra. Kalau saya setuju bahwa memang kalau misal antara kita melakukan kistektomi atau melakukan unilateral salpingo-oophorectomy pada kasus-kasus dengan tumor ovarium itu, kita lebih bagus melakukan unilateral salpingo-oophorectomy apabila kita mencurigai dalam hal ini misalkan ada bagian yang padat yang kita kecurigaan ke arah keganasan atau mungkin borderline. Kenapa? Karena angka recurrence-nya itu memang beda. Kalau misalkan tadi usus 11%, sedangkan kistektomi hanya 30%, kistektomi hampir 30% terjadi recurrence pada kasus borderline. Sedangkan pada kasus CA, misalkan CA ovarium, ternyata hasil parafin kupnya, terus kemudian dari operasi sebelumnya hanya dilakukan kistektomi, maka di kita pun nanti misalkan dirujuk, kita tetap melakukan lanjutan operasi dengan optimalisasi pembedahan. Jadi memang kalau dengan melakukannya secara in toto, mendapatkannya itu untuk ke pasien resiko recurrence-nya juga lebih kecil. Di samping itu kita juga jangan lupa bahwa apabila ada implan-implan yang mencurigakan, jangan lupa kita melakukan biopsi, karena biopsi peritoneum itu sangat kita butuhkan untuk melihat penyebaran sekaligus implan dari penyakit ini. Itu Dokter Rita. Ya, menarik ya, karena borderline itu suatu tipe yang lain sebenarnya ya. Jadi sangat dipengaruhi apakah pada saat itu ada mikroinvasif begitu ya, walaupun borderline, atau kemudian ada peritoneal implant gitu, itu sangat mempengaruhi prognosis. Baik, ini ada pertanyaan, apakah KB hormonal yang mengandung estrogen masih diperbolehkan untuk wanita yang dicurigai CA ovarium? Sebentar, izin benar. Apakah KB hormonal yang mengandung estrogen masih diperbolehkan untuk wanita yang dicurigai CA ovarium? Bagaimana kita mengevaluasi CA yang borderline? Apakah lebih baik operasi? Monggo, silakan, Dokter Pungking. Ya. Agak bingung saya terus pertanyaan ntar ya. Iya. Mungkin Bentar, yang pelan-pelan kalimat ya. pertama. Iya. Ya, Kalimat pertama jadi kalimat mungkin ya. pertama itu
KB hormonal yang mengandung estrogen. Nah, ini ya, hormonal atau mungkin estrogen only mungkin maksudnya. Atau ya, EP gitu ya. EP juga Iya. mengandung E juga gitu kan maksudnya. Iya. Jadi kalau dari studi tentang life quality ya, kalau pasien post THBSO ya kebetulan operasi THBSO kan dia butuh hormonal. Hormonal Ya, saya rasa replacement ya. benar ya. Saya rasa Mungkin dari maksudnya saya itu mungkin ya. mencoba. Sudah dicurigai CA ovarium, mau curiga nih Mas ya. Artinya belum CA ya. Dicurigai. Ini juga jadi diperbolehkan untuk wanita yang curiga. Nah, kenapa kok dikasih KB hormonal kalau curiga CA ovarium? Kok curiga CA ovarium kan dioperasi dulu gitu maksudnya. Lebih baik operasi dulu. Iya. Maaf, saya mungkin bisa sambil itu ya live chat gitu ya. Kalau di tulisan di sini kok kurang jelas ya. Maksudnya ini curiga CA ovarium, apakah boleh dikasih KB hormonal yang mengandung estrogen? Nah, kalau curiganya itu ditegakkan dulu kan. Iya. Kenapa kok dikasih KB hormonal gitu kan? Itu mungkin itu persepsi saya, persepsi kami, mungkin dokter Pungki persepsi beda. Kalau persepsi saya sama Bu Indra ini, ya saya ovariumnya itu kalau curiga ya ditegakkan dulu kecurigaannya itu benar apa enggak gitu. Kalau curiga ya ditangani dulu gitu, operasi gitu mungkin kemudian kalau misalnya ternyata jinak, monggo misalnya nanti mau yang kontralateral itu pakai KB hormonal selanjutnya untuk supaya enggak. Tapi kalau saya ovarium ya tergantung umurnya juga, tergantung fertility sparing juga. Gitu. Mungkin ada tambahan informasi dokter Pungki. Jadi ya saya setuju ya, malah mungkin kalau kistanya tidak curiga ganas, curiga fungsional malah disarankan KB hormonal. Kalau dibalik ya. Kalau dibalik. Jadi di mana kalau tidak curiga ganas gitu ya, kalau tidak curiga ganas gitu, artinya mungkin kista fungsional. Gitu. Memang kalau curiga ganas, KB hormonal yang E dan P gitu ya. Ini kalau P aja, P aja boleh nggak? Mau nggak Bu Indra? Mungkin ada persepsi lain dari pertanyaan ini. Mungkin ini tumor mungkin ya. Jadi pemberian KB hormonal pada wanita yang dicurigai mungkin tumor ovarium gitu. Jadi misalkan wanita datang ke tempat praktek dengan adanya kista, ovarium dan sebagainya. Misalkan diameternya 4 atau 5 cm, seperti itu kan nanti kita melakukan pemeriksaan USG. Nah, pada saat melakukan pemeriksaan USG itu kan kita bisa menilai nanti untuk kepentingan risk malignancy index, dan kita nanti jangan lupa untuk mengecekkan dengan CA125. Dengan risk malignancy index itu nanti kita lihat bahasanya itu dalam hal ini dia solid, ada solid apa enggak, terus kemudian ada papil atau enggak, septamnya tebal atau enggak, unilokuler atau enggak, terus kemudian kita kalikan ya, jadi nanti ada skornya. Kalau di atas 200 biasanya kita curigai suatu kanker ovarium. Kalau di kita memang prosedurnya kalau RMI-nya di atas 200 nanti yang ngerjakan onkologi, tapi kalau risk malignancy index itu kurang dari 200 itu yang mengerjakan adalah SPOG umum. Dalam hal ini teman-teman dari divisi lain, kalau di Sutomo seperti itu. Jadi kita pakai patokan risk malignancy index. Terus kemudian juga ada pemeriksaan HE4. Nah, HE4 dengan CA125 nanti ketemu skoroma. Dari situ kita juga bisa menilai tumor marker itu bisa membantu juga untuk melihat ini kira-kira malignan atau enggak. Tapi kalau ternyata ini resikonya rendah untuk keganasan, ini hanya kista ovarium saja, beberapa buku memang bisa diberikan kita dengan menggunakan pil KB selama 2 bulan ya. Terus kemudian kita evaluasi 2 bulan setelah pemakaian pil KB itu dengan melakukan pemeriksaan USG pada saat menstruasi. Harapannya memang mengecil karena pada saat dia diberikan pil KB itu ovulasi tidak ada. Terus kemudian kalau kistanya mengecil ya kita mungkin bisa mengarahnya ini suatu kista ovarium yang bahasanya tidak berbahaya. Dari saya begitu mungkin Dr. Wita ya. Iya, saya nambahin sedikit. Jadi paling enggak kecurigaan CA itu harus disingkirkan dulu gitu ya. Jadi apapun caranya biar dikatakan Dr. Indra tadi, selama sudah tegak bahwa tidak curiga, monggo. Jadi secara siklik kasih KB hormonal siklik begitu ya, atau langsung yang EP langsung begitu.
Nah, itu kemudian kita evaluasi 2-3 bulan dilihat kisahnya begitu. Pertanyaan kedua adalah bagaimana kita mengevaluasi CA yang borderline, apakah lebih baik operasi? Nah, padahal untuk tahu bahwa itu borderline harus operasi kan gitu ya. Setelah operasi baru keluar hasilnya itu borderline. Monggo Dokter Pungki, silakan. Pertanyaan kedua, bagaimana kita mengevaluasi CA yang borderline, apakah lebih baik operasi? Artinya mungkin imaging curiganya borderline, tumor markernya curiganya borderline. Nah, itu operasi dulu atau konservatif dulu. Mungkin itu sebenarnya arahnya ya. Silakan Dokter Pungki. Ini pertanyaan yang borderline. Bagaimana kita mengevaluasi apakah lebih baik operasi? Ya seperti saya bilang tadi ya, mungkin kalau sel varian borderline itu kan sebenarnya dia slow growing ya, tapi dia terjadi pada muda, cuman gambaran USG-nya itu mengesankan maligna. Cuman kalau kita yakin bahwa tumornya itu unilateral, sebenarnya kalau dalam konteks seperti itu mungkin ada bagusnya di refer ya, supaya kita menghindari double surgery. Tapi kalau mungkin pasiennya nggak bisa di refer, kemudian kita juga yakin bahwa tumornya ini resectable, jadi apa namanya mobilitasnya bagus, kita bisa ngambil, yes, tidak apa-apa silakan dioperasi. Tapi saran saya kalau masih muda ya kita memperhatikan pathology sparing. Tapi yang memang susah membedakan duranto op sama membedakan pre-op. Mungkin itu aja tentang borderline. Ya, baik. Ini menjelang akhir-akhir malah pertanyaan banyak. Baik, silakan. Jadi ini ada pertanyaan. Nomor 1, bagaimana mengatasi produksi asites persisten pasca TABSO pada borderline ovarian tumor? Itu aja dulu. Mungkin Bu Indra, ini sudah TABSO pada borderline, tapi kok asites terus? Itu bagaimana mengatasinya? Iya, mungkin kita harus evaluasi dulu ya penyebab asites itu apa. Kita tahu bahwa penyebab asites itu bisa karena hipoalbumin, bisa karena faktor kelainan di hepar ya. Dalam hal ini mungkin ada masalah, dalam hal ini mungkin ada sirosis dan sebagainya. Dan yang terakhir itu kita ada mungkin masalah di ovarium. Dalam hal ini mungkin bisa ovariumnya itu sudah metastasis, ada kanker, sudah metastasis ke omentum seperti itu atau ke peritoneum sehingga dia memproduksi asitesnya cukup banyak. Kemudian kalau semisal asitesnya itu persisten, pasien itu sudah dilakukan TAH-PSO, dari hipoalbumin nggak ada, masalah di liver nggak ada, kok ada baiknya pada saat kita melakukan fungsi asites, kita melakukan sitologi lagi dokter. Jadi kita periksakan cairan asites itu, kita kirim ke dokter PA, kita melihat apakah ada kecurigaan sel-sel yang malignan atau enggak. Kalau ternyata, maaf, itu ternyata ada suatu kecurigaan sel-sel yang malignan, mungkin dalam hal ini PA yang dahulu itu adalah suatu borderline, itu sebenarnya adalah suatu karsinoma, itu bisa. Karena tadi kalau kita lihat di presentasi bahwa dengan frozen section pun bisa bahasanya kita itu ada 20-30% kasus itu yang hasilnya beda, bisa juga maaf tadi karena irisan ya, karena keterbatasan dalam hal ini sarana prasarana, biaya, harusnya slicingnya CA ovarium itu, tumor ovarium itu setiap 1 cm, kita hanya mengambil dokter PA itu hanya mengambil bagian yang mencurigakan ke arah keganasan, sedangkan bagian yang lain itu tidak terambil. Jadi sebaiknya kok dipastikan dulu apakah ini tidak sudah menjadi kanker ovarium apabila faktor yang lain tadi sudah bisa kita singkirkan, misalkan dalam hal hepar maupun hipoalbumin. Seperti itu dokter Rita. Ya, setuju saya. Jadi mesti evaluasi ke belakang lagi ya. Jadi kenapa kok sudah di TABSO, PA-nya borderline, tapi kok asitesnya per makna keluar terus. Seperti kata Dr. Indra tadi, histologi, asitesnya, direview lagi spesimen operasi sebelumnya, mungkin ada bagian-bagian yang invasif, sehingga sebenarnya bukan borderline pada saat itu dilakukan review. Dokter mungkin ada tambahan? Ya, jadi terima kasih. Mungkin ya tadi saya setuju bahwa harus diperhatikan faktor non-ovary penyebab lain. Tapi mungkin bagi faktor ovary sendiri ada yang kemungkinan bisa produksi musinus, terutama tipe musinus dok ya. Musinus itu mau dia jinak, borderline atau kanker itu memang bandel ya istilahnya. Dia memiliki sifat memproduksi cairan yang musin. Jadi
Mungkin itu yang kita juga masih Iya, bingung terapinya ya. iya. Kita kadang-kadang harus, Betul. Kadang-kadang kalau bahkan musim kadang juga di fungsi nggak keluar ya. di fungsi nggak keluar. Kadang-kadang kita cuma Ya, laparotomi, cuma buang musimnya aja karena pasiennya ya. apa sesek ya karena penuh itu. Jadi Oke. yang kalau musinus itu kita ada perhatian khusus bahwa memang ada beberapa kejadian itu. Kita belum ada solusi dokter kita ya kalau musinus Iya, iya. untuk produksi Pertanyaan terakhir ini cairan. yang nomor 2 ini. Justru kalau tadi kita membahas yang fertility sparing, ya ini yang kalau sudah usia 45, hasil kistektominya itu PA-nya borderline ovarian tumor, apakah masih perlu THBSO? Ini menarik. Tadi kita membahas yang fertility sparing ya. Nah ini kalau kistektomi PA-nya borderline, apa masih perlu tetap THBSO? Monggo silakan, Dr. Pungki. Iya. Mungkin kalau misalnya 45 tahun itu kan sudah tidak fertility sparing, walaupun dia mungkin masih butuh ovarian sparing gitu ya. Masih ovarium masih berfungsi dengan baik. Mungkin saya kalau misalnya ada kasus seperti ini, mungkin saya lebih concern misalnya di daerah mungkin nggak ada VC, USO dok ya, USO. Jadi kita jangan kistektomi, mungkin USO. Jadi karena satu ovarium kita tahu sudah cukup untuk hormonal function. Jadi tujuannya USO apapun kan kita bisa mengambil karena kadang-kadang dalam satu tumor ada bagian yang borderline, ada bagian yang kanker. Ini salah satu hal yang harus kita perhatikan. Tapi kalau misalnya pasien sudah kadung di kistektomi atau kadung USO dengan borderline, tidak direkomendasikan untuk segera dilakukan THBSO, walaupun pasien ini sudah tidak fertility sparing. Rasionalnya adalah karena borderline tumor ini slow growing ya, jadi tidak fatal dan dia slow growing. Jadi prinsipnya adalah kita follow up ya dengan ketat. Kita anggap bahwa dia pasien CA ovarium yang low grade ya. Jadi kita nomor satu mungkin kita harus imaging dulu ya, imaging untuk memastikan bahwa mungkin operasinya kan simpel ya. Kita harus imaging untuk memastikan bahwa tidak ada peritoneal atau extraperitoneal spread ya di abdomennya, mungkin MRI atau CT scan. Kalau misalnya hasilnya sudah bagus, tidak ada massa, baru kita melakukan follow up dengan KIE bahwa kalau misalnya ada massa lagi, resurgery sampai THBSO. Iya, iya. Ya, itu sebenarnya tidak apa langsung otomatis harus THBSO, ternyata tidak gitu ya. Kalau misalnya usul saja pada sisi yang dilakukan kistektomi dilakukan usul. Karena apapun hormonal masih diperlukan, fungsi pelvic floor juga masih diperlukan. Kalau ada uterusnya kan pelvic floor-nya lebih tangguh gitu ya. Mungkin Dokter Indra terakhir 1 menit, tinggal 1 menit ini disemprit sama Dokter Seto nanti. Ya, kalau usianya sudah 45 tahun, paritasnya sudah cukup, ini tadi sudah terlanjur dikerjakan kistektomi, apakah perlu tindakan THBSO? Kalau memang hasilnya itu confirm suatu borderline ovarian tumor, maka dari kita itu hanya cukup kita kerjakan follow up atau observasi saja dengan pesan ya tadi karena ini tidak sampai menembus bahasanya invasi ke stroma, slow growing, ya apabila dia nanti muncul atau recurrent, maka baru kita kerjakan operasi lagi. Tadi dikatakan bahwa recurrency rate-nya pada pasien yang post kistektomi pada borderline itu mencapai 30%. Tetapi apabila pasiennya takut, dok saya takut kalau muncul lagi dan sebagainya, minta THBSO. Nah, ini karena dia betul-betul sudah bahasanya paritasnya sudah cukup, maka ya boleh kita kerjakan. Sekaligus kita melakukan peritoneal washing dan juga melakukan biopsi omentum dan maupun biopsi-biopsi pada implan yang kita curigai di daerah peritoneum. Dari saya sekian, Dr. Rita. Ya, baik. Jadi tuntas rasanya memang borderline tumor ovarium. Jadi kalau bisa saya sarikan secara singkat, sebenarnya protein section itu perlu yang sangat menentukan ya pada saat operasi, terutama untuk infertility sparing. Karena slow growing itu pun tindakan kita tidak seagresif pada kalau saya ovarium. Follow up tetap diperlukan karena ada kemungkinan ada implan yang invasif yang sebelumnya tidak terdeteksi, sehingga tetap diperlakukan close follow up begitu ya pada pasien yang dengan hasil PA borderline ovarian tumor. Mungkin itu dari saya. Karena sudah pukul 11 lebih 1 menit, mungkin bisa saya kembalikan ke Dr. Seto. Terima kasih Dr. Indra, terima kasih Dr. Pungki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Seto. Alhamdulillah semua pertanyaan tentang
Perjalanan kami sudah cepat dan insya Allah mungkin nanti bila ada pertanyaan bisa berdiskusi langsung mungkin ke narasumber dan juga moderator. Jadi kita akhiri sudah 11:11 matur nuwun Dr. Rita, Dr. Indra, Dr. Pungki sudah mengisi tas hari ini. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.